Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa hukumnya membaca tahlil bersama, berkumpul-kumpul bersama, berdoa bersama, membaca Al-Quran bersama, melakukan perkumpulan lah untuk hal yang demikian itu, atau membacakan Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal, biasanya yang baru meninggal, lalu pahalanya dihadiahkan untuk mereka. Apa itu hukumnya? Disebutkan dalam kitab Ar-Rasailu Salafiyah. Di sini disebutkan langsung maknanya, kebiasaan yang berlaku di sebagian daerah daripada melakukan perkumpulan-perkumpulan seperti di masjid misalnya, di rumah-rumah, dan semua perkumpulan yang lainnya untuk membaca Al-Quran untuk yang sudah meninggal, untuk membaca tahlil, untuk membaca maulid, dan lain sebagainya, yang dianggap perkumpulan tersebut tidak ada dalilnya dalam hukum syariah. Jawabannya tidak diragukan lagi. Jika sebuah perkumpulan itu kosong atau tidak terdapat di dalamnya sebuah kemaksiatan atau hal yang mungkar, artinya hal yang dibenci oleh Allah, hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, jika perkumpulan tersebut tidak mengandung kemaksiatan dan kemungkaran, maka tidak diragukan lagi, itu hukumnya boleh. Karena perkumpulan itu sendiri bukan atau tidak diharamkan hukumnya. Kita berkumpul dengan siapa, dengan keluarga, dengan teman, dengan siapa, tidak haram hukumnya. Berkumpulan itu tidak diharamkan. Terserah Anda mau berkumpul dimanapun, di rumah, di masjid, tidak diharamkan, diperbolehkan saja hukum berkumpul-kumpul. Apalagi jika berkumpul tersebut litahsili ta'ah, untuk tujuan melakukan ketaatan di dalam perkumpulan tersebut. Misalnya kita sama-sama membaca Al-Quran, sama-sama membaca zikir, sama-sama berdoa, maka lebih bagus lagi itu perkumpulan seperti itu, jauh daripada yang namanya haram. Dan tidak buruk berkumpul untuk membacakan Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal, bukan hal yang buruk, karena disebutkan di dalam hadis, Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakanlah surah Yasin kepada orang yang sudah meninggal di antara kalian. Di sini kalimatnya khusus kalimat Yasin, dan ini hadis yang sahih. Ini hadis sahih, dan tidak ada perbedaannya, entah itu membaca surah Yasin atau yang lainnya daripada surah-surah Al-Quran, sama saja hukumnya. Entah kita membacakan Al-Quran keseluruhannya untuk orang yang sudah meninggal, atau sebagian surah-surah yang lain selain Al-Quran kita bacakan untuk orang yang meninggal, diperbolehkan. Dan bahkan itu dianjurkan, disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada bedanya tadi perkumpulan tersebut dilakukan di rumah, di masjid, atau di kubur mayit tersebut. Faqad kana as-sahabah ar-rasyiduna yajtami'una fi buyutihim wa fi masajidihim wa bainahum nabiyuhum sallallahu alaihi wasallam wa yatanashaduna al-ash'ara wa yatadhakaruna al-akhbara wa yakuluna wa yashrabun.
Dan sungguh adalah para sahabat yang mendapatkan petunjuk kebenaran itu, mereka berkumpul-kumpul di rumah-rumah mereka dan di masjid-masjid mereka, dan di antara mereka bersama dengan mereka nabiyuhum, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yatanasyadun, dan mereka saling membacakan qasidah, saling melantunkan qasidah-qasidah yang enak didengar, kata-kata yang penuh dengan hikmah, nasihat yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan kita semangat untuk berbuat ketaatan, qasidah-qasidah yang memiliki makna yang membuat kita sadar insaf daripada kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kita. Jadi mereka para sahabat bersama dengan Rasulullah SAW berkumpul di rumah-rumah mereka, juga di masjid, melakukan itu tadi, membaca Al-Quran, berzikir bersama, dan mereka membacakan qasidah-qasidah, wa yatadzakaruna al-akhbar, dan mereka saling menceritakan, saling mengungkapkan khabar satu sama lain, dan mereka saling minum dan minum-minuman, makan-makan bersama ketika berkumpul, yang biasanya dilakukan di tempat kita kalau ada acara misalnya selamatan. Maka orang sahibul bait itu mengajak jiran-jirannya, tetangganya untuk datang ke rumahnya untuk berkumpul. Nah, di situ bisa dilantunkan qasidah, bisa dilantunkan maulid, memuji Rasulullah SAW, dan banyak mengandung makna-makna, hikmah-hikmah, nasihat-nasihat di dalam qasidah-qasidah yang biasanya dilantunkan di dalam acara maulid tersebut. Dan mereka juga di situ bersolawat, membaca Al-Quran, membaca tahlil dan tasbih. Dan mereka setelah selesai makan-makan dan minum-minum sebagaimana yang dilakukan para sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman za'ama anna al-ijtima' al-khali 'anil harami bid'atan, maka barang siapa yang mengira bahwa perkumpulan-perkumpulan yang kosong daripada hal yang diharamkan itu mereka mengira itu adalah bid'ah, faqad akhta'a, maka orang tersebut yang mengira perkumpulan yang tidak haram dianggap bid'ah, maka dia sudah tersalah dalam menghukum. Dia sudah tersalah, salah dalam memaham, salah dalam menghukumi hal tersebut. Fa innal bid'ata allati tubtada'u fid din, karena sesungguhnya hal yang bid'ah itu adalah hal yang baru yang tidak ada atau bertentangan dengan agama. Karena kan ada juga hadis menyebutkan bid'ah itu man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat hal yang baru di dalam agama ini, ma laysa minhu, yang tidak bersumber dari agama itu sendiri atau yang tidak sesuai dengan agama ini, maka fahuwa raddun, maka itu adalah hal yang harus ditolak karena itu adalah perbuatan bid'ah. Adapun Maulid itu juga kita lihat ya, isinya pertama biasanya membaca Fatihah. Apa hukumnya? Ya kita tahu berpahala, bukan boleh atau tidak lagi. Yang kedua, memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bersalat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, isinya menceritakan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa dari sebelum lahir, biasanya dari sebelum lahir sampai beliau lahir, dan ada yang sampai Rasulullah meninggal. Nah, ada yang sampai diutus menjadi nabi.
dan di situ juga menerangkan bagaimana sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa meniru dan agar kita bisa lebih mengenal beliau sehingga kita bisa meningkatkan iman kepercayaan kita kepada beliau yang memiliki sifat yang luar biasa. Dan isi yang terakhir di situ biasanya dibacakan doa. Maka semua yang tadi disebutkan sesuai dengan agama, membaca Fatihah, memuji Allah Subhanahu wa taala, bersalawat, menerangkan sejarah singkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berdoa. Adakah hal di dalam maulid itu tadi yang dilarang oleh agama? Tidak ada. Semua isinya sesuai dengan agama. Maka itu bukanlah bid'ah. Bid'ah tadi man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu, yang tidak sesuai, yang tidak bersumber dari agama itu sendiri. Adapun maulid memang namanya itu baru, tidak ada dulu maulidan, tidak ada dulu. Tetapi isinya adalah hal-hal yang diperintahkan oleh agama untuk kita lakukan, dan semuanya itu adalah ibadah. Berkumpul untuk hal yang mubah saja itu boleh, apalagi berkumpul untuk ketaatan itu dianjurkan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah azza wa jalla illa haffathumul malaikatu wa ghashiyatuhumur rahmatu wa nazalat alaihimus sakinatu wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah duduk suatu kaum mereka berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, melainkan akan meliputi memenuhi hadir bersama mereka para malaikat dan meliputi mereka rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada mereka pemberian yang luar biasa dan Allah turunkan kepada mereka kedamaian. Dan Allah sebutkan mereka, Allah ceritakan mereka kepada orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.